untuk belajar jadi orang Jepang. Organisasi mereka ini nyulik orang Jepang bernama Yaiko Teguchi. Yaiko ini dipaksa untuk tinggal bareng Kim untuk belajar gimana cara make up-nya orang Jepang, cara jalannya, cara makannya. Sung-il lalu ngeluarin rokok Marlboro-nya. Dalam filternya ada kapsul cyanida. Sung-il lalu menggigit kapsulnya. Dia kejang-kejang dan meninggal dalam beberapa menit. A South Korean inquiry into a 1987 bombing of an airplane has found North Korea is to blame. The disaster killed 115 people, landing the communist nation on the US list of suspected terrorists. Apa yang kalian bayangin dari seseorang dengan wajah kayak gini? Mukanya kalem, cantik, baik, tapi ternyata dia adalah senjata pemusnah yang dikirim langsung dari Pyongyang, Korea Utara. Ini bukan film James Bond. Ini nyata. Namanya Kim Hyun-hui. Di tahun 1987, yang rancang salah satu aksi terorisme udara paling mengerikan yang pernah ada. Tapi yang bikin kasus ini dalam tanda kutip unik bukan cuma karena bomnya, tapi apa yang terjadi setelah dia ini ditangkap. Gimana seorang mesin pembunuh yang udah dicuci otaknya selama 6 tahunan tiba-tiba sadar kalau Tuhan yang dia sembah selama ini ternyata adalah seorang diktator. Ayo kita bedah tuntas perjalanan hidup dari Kim Hyun-hui ini. Dari masa kecil yang dipenuhi privilege, camp pelatihan yang menyiksa banget, sampai hari dimana dia harus memilih antara mati atau hidup tapi seakan-akan mati. Kim lahir pada 27 Januari 1962 di Pyongyang, Korea Utara. Kalian harus tahu, di Korea Utara nggak semua orang itu nasibnya sama. Ada sistem kelas yang namanya itu Songbun. Kalau keluarga kalian ini loyal sama partai, kalian akan dapat fasilitas mewah. Dan kalau kalian nggak loyal sama partai, yang terjadi ya sebaliknya. Dan Kim ini adalah anak dari seorang diplomat senior. Karena jabatan bapaknya, Kim ini sewaktu kecil pernah tinggal di Kuba selama 5 tahun. Kim tumbuh jadi anak yang pintar, bahasa asingnya lancar, dan wajahnya nih cantik. Saking cantiknya ya, waktu Kim ini masih sekolah, dia sempat jadi artis film cilik. Kim ini udah biasa di depan kamera, biasa acting lah. Dan ternyata bakat acting dari Kim ini nantinya akan jadi modal utama ketika dia ini menjadi seorang mata-mata. Waktu Kim lagi kuliah di Universitas Bahasa Asing di Pyongyang, cita-citanya untuk jadi seorang artis dan diplomat tiba-tiba pupus. Suatu hari, sebuah mobil sedan hitam tiba-tiba berhenti di depan kampusnya. Beberapa pria dengan pakaian rapi itu keluar dari dalam mobil itu. Mereka datengin Kim dan bilang, "Negara butuh kamu." Beneran kayak film kan? Biro Pengintai Umum adalah nama resmi unit intelijen luar negeri Korut yang bertanggung jawab atas operasi KAL 858, termasuk rekrutmen agen elit seperti Hyun-hui dari Universitas Bahasa Asing Pyongyang. Di Korea Utara, dalam urusan kayak gini, kalian nggak bisa bilang enggak. Hari itu juga, tanpa pamitan sama orang tuanya, Kim ini dibawa pergi. Identitas Kim Hyun-hui mati hari itu juga. Dia dikasih nama baru, identitas baru, dan tujuan hidup yang baru, yaitu jadi mata-mata demi kejayaan Kim Il-sung. Kim Il-sung ini adalah presiden Korea Utara saat itu. Kim dibawa ke camp rahasia yang disebut MT Bongwasan. Tempatnya terisolasi di tengah pegunungan. Di sana, Kim ini nggak sendirian. Ada calon mata-mata lain dan instrukturnya juga. Di sana ngapain? Ya latihan. Latihannya gimana? Gila banget. Pertama, latihan fisik. Kim harus bisa lari puluhan kilometer dengan bawa beban. Belajar bela diri dengan tangan kosong biar Kim ini bisa melumpuhkan lawan dalam hitungan detik aja. Dan juga latihan nembak dengan akurasi tinggi. Kedua, latihan bahasa dan penyamaran. Ini bagian paling penting. Karena Kim ini akan dikirim ke luar negeri dan menyamar sebagai orang luar negeri. Dia harus bisa berubah jadi orang lain seutuhnya. Saat itu Kim ini diproyeksikan untuk jadi orang Jepang. Mungkin karena wajahnya nih ada Jepang-Jepangnya ya. Kim ini belajar bahasa Jepang sampai ke logat-logat lokalnya. Ketika belajar bahasa Jepang inilah terjadi hal yang paling gila, paling sedih. Untuk belajar jadi orang Jepang, organisasi mereka ini nyulik orang Jepang bernama Yaiko Teguchi. Yaiko ini dipaksa untuk tinggal bareng Kim untuk belajar gimana cara make up-nya orang Jepang, cara jalannya, cara makannya, sampai referensi budaya populernya yang ada di sana, di Jepang.
Yaiko Teguchi lahir 10 Agustus 1955. Ibu rumah tangga Jepang 22 tahun. Penculik saat antar anak ke daycare di Tokyo 1978. Pelakunya agen Biro Pengintai Umum Korea Utara. Bagian penculikan warga Jepang tahun 1977 sampai 1983 untuk latih mata-mata. Korban yang diculik ini ternyata punya 2 anak yang bernama Koichiro usia 1 tahun dan Saiki 3 tahun, ditinggal di daycare Tokyo. Ya Allah, ibu muda ini lagi nganterin 2 anaknya ke daycare loh, terus diculik. Saya nggak tahu nasib akhir dari korban yang diculik ini, tapi anaknya tuh ya pasti kasihan banget, masih balita lagi. Kim ini sempat deket sama Yaiko, tapi ideologi di kepalanya ini jauh lebih kuat. Yaiko adalah orang luar dan tugas negara itu adalah segalanya. Selama bertahun-tahun, Kim ini dicekokin ideologi Juche. Ideologi Juche memandang Amerika Serikat sebagai musuh utama, imperialis barat, dan ancaman terhadap kedaulatan Korea Utara. Juche yang berfokus pada kemandirian politik, ekonomi, dan militer menempatkan Amerika Serikat sebagai penjajah yang harus dilawan untuk mempertahankan kemerdekaan nasional. Kim diajarin kalau Korea Selatan itu lagi dijajah Amerika. Rakyat di Korut itu kelaparan, ditindas, dan butuh dibebaskan oleh Korea Utara sendiri. Caranya gimana? Ya lewat mata-mata ini. Bom dan senjata yang mereka siapin ini dianggap sebagai alat pembebasan. Kita masuk ke tahun 1987. Korea Selatan saat itu lagi naik daun. Saat itu Korea Selatan akan jadi tuan rumah Olimpiade musim panas tahun 1988. Bagi Korea Utara saat itu adalah tamparan keras. Kenapa? Karena saat itu Korea Utara ini juga pengen ngadain Olimpiade juga. Tapi karena Korea Selatan yang terpilih, Korea Utara ini minta untuk dibagi 2 Olimpiadenya. Beberapa cabang olahraga di Korut, beberapa cabang olahraga di Korsel. Tapi keputusan saat itu nggak memungkinkan. Itu diperparah dengan kepercayaan orang Korea Utara kalau Korea Selatan ini adalah boneka Amerika Serikat. Korea Utara benci kan sama Amerika Serikat. Nah, maka saat itu Korea Utara ini pengen ngasih tahu dunia kalau Seoul, ibu kota Korea Selatan, itu enggak aman. Lalu Kim Jong Il yang adalah anak dari Kim Il Sung secara pribadi ngeluarin perintah rahasia, hancurkan pesawat komersial Korea Selatan untuk membuat delegasi asing takut untuk datang ke Olimpiade. Perwira senior RGB bilang langsung dari Kim Jong Il, hancurkan pesawat komersial Korea Selatan sebelum Olimpiade Seoul. Ini akan ciptakan kekacauan besar. Saat itu Kim ini dipasangkan dengan agen veteran bernama Kim Sung Il. Kim Sung Il ini udah tua, udah kayak kakek-kakek, tapi dia adalah ahli sabotase yang paling hebat. Mereka dapat identitas palsu sebagai turis Jepang. Kim Sung Il jadi Shinichi Hachiya atau si kakek, dan Kim Hyun Hui jadi Mayumi Hachiya atau si cucu. Misi mereka dimulai dari Pyongyang, berangkat ke Moskow, lalu ke Budapest, pindah ke Vienna, lalu ke Belgrade, terakhir Baghdad. Jalur muter-muter itu disengaja untuk ngilangin jejaknya agar agen intelijen barat ini nggak bisa mendeteksi. Pada 29 November 1987, dari Bandara Internasional Baghdad, Kim dan Sung Il berangkat naik pesawat Korean Air Flight 858. Di dalam tas jinjing mereka ada sebuah radio Panasonic dan botol minuman keras. Tapi isinya bukan komponen radio biasa. Radio itu diisi dengan 350 gram C4 atau bahan peledak plastik dan detonator cair yang disembunyikan di dalam botol alkohol. Lalu di tengah penerbangan, Sung Il menyetel timer untuk 9 jam kemudian. Mereka naruh tas itu di loker bagasi kabin atas bagian row 7. Ketika pesawat transit di Abu Dhabi, Kim dan Sung Il ini turun dengan santai. Mereka ngelewatin pemeriksaan keamanan dengan paspor palsu yang sangat meyakinkan. Pesawat K858 lalu lepas landas lagi menuju Bangkok sebelum akhirnya ke Seoul. Beberapa jam kemudian, pas pesawatnya berada di atas Laut Andaman dekat Myanmar, boom.
Pesawat itu hancur berkeping-keping di udara. Ada 115 orang di dalamnya. Sebagian besar adalah pekerja konstruksi Korea Selatan yang mau pulang dari Timur Tengah untuk bertemu keluarga mereka. Dan mereka semua 115 penumpang tewas seketika. Gak ada yang selamat. Dunia ya jelas geger. Lalu intelijen Korea Selatan ini langsung curiga. Mereka ngelihat manifest penumpang dan nemuin 2 nama mencurigakan yang turun di Abu Dhabi. Di saat itu juga Kim dan Sung Il ini udah tiba di Bahrain. Mereka rencananya mau kabur ke Roma, tapi mereka bertahan karena masalah visa. Pas mereka lagi nunggu di bandara Bahrain, agen-agen lokal dan intelijen Jepang ini ngehampirin mereka. Kok ada intelijen Jepang? Iya, intelijen ada di mana-mana. Lalu paspor mereka dicek, hasilnya palsu. Begitu sadar kalau mereka ini udah terpojok, Sung Il ngasih kode ke Kim. Sesuai doktrin Korea Utara ketika mereka ini di tempat latihan, lebih baik mati daripada tertangkap dan membocorkan rahasia negara. Sung Il lalu ngeluarin rokok Marlboro-nya. Dalam filternya ada kapsul sianida. Sung Il ngomong bisik-bisik ke Kim, "Mayumi, maafin aku ya." Sung Il lalu menggigit kapsulnya. Dia kejang-kejang dan meninggal dalam beberapa menit. Ngelihat itu, Kim ini juga menggigit kapsulnya. Jadi mati juga ya? Enggak. Ternyata takdir mereka ini nggak sama. Seorang polisi Bahrain langsung nerjang ke arah Kim. Polisi maksa untuk muntahin kapsul itu yang udah ada di mulut Kim. Pil itu diambil paksa dari mulutnya, sehingga Kim ini nggak mati, hanya pingsan. Marlboro dipilih karena barang impor mewah dan itu adalah cover sempurna turis Jepang kaya. Mayumi adalah kode identitas Hyun Hui. Sung Il minta maaf karena meninggalkan dia sendirian saat hadapi interogasi. Polisi Bahrain merebut rokok dari mulut Hyun Hui sebelum telan penuh. Dia pingsan selama 3 hari dan masih selamat. Setelah ditangkap, Kim ini diekstradisi ke Seoul. Kim sampai di bandara dengan mulut dilakban. Alasannya biar nggak minum racun lagi. Captured at Bahrain airport a few days later and attempted to poison themselves. One of the 2 to survive, Kim Hyun-hee, was extradited to the bombing. They say Kim Hyun-hee is part of the plot which led to the formation of the South Korean. Foto ini langsung jadi headline di seluruh dunia. The Beautiful Terrorist. Di awal interogasi, Kim nggak ngaku. Dia ngaku sebagai orang Cina bernama Pai Cui Cui. Dia pakai bahasa Mandarin dan Jepang. Acting Kim ini luar biasa. Dia pura-pura nggak tahu apa-apa tentang Korea Utara. Tapi interrogator Korea Selatan ini punya metode lain. Mereka nggak pakai setruman atau pukulan. Mereka malah ngajak Kim ini untuk jalan-jalan di kota Seoul. Kim dibawa ke supermarket. Di situ Kim kaget ngelihat masyarakat tuh bisa beli makanan apa aja tanpa kupon. Kim lalu dibawa ke jalanan yang macet mobil. Sedangkan di Pyongyang, Korea Utara, cuma pejabat yang bisa naik mobil, yang bisa punya mobil. Saat itu ya, nggak tahu kalau sekarang. Kim ngelihat orang bebas ketawa di kafe tanpa takut ada polisi rahasia. Tembok ideologi Kim saat itu mulai retak. Puncaknya adalah pas Kim ini didengerin suara ibu-ibu korban di pesawat KAL 858 yang histeris minta anaknya dibalikin. Setelah denger rekaman itu, Kim sadar kalau orang-orang yang dia habisi lewat bom ternyata itu bukan setan atau penjajah. Mereka adalah orang biasa, sama kayak dia, saudara-saudaranya sendiri, orang-orang Korea. Akhirnya Kim ini nangis sejadi-jadinya dan ngaku, "Maafin saya adalah Kim Hyun Hui dari Korea Utara." Tahun 1989, Kim ini divonis hukuman gantung. Rakyat Korea Selatan saat itu marah besar. Keluarga korban ini demo di depan pengadilan, pengen Kim cepat digantung. Lalu satu orang ngelakuin hal yang gak akan dilupain oleh orang Korea. Presiden Korea Selatan, Roh Tae-woo, ngelakuin langkah yang sangat berisiko secara politik. Dia ngasih pengampunan total atau grasi. Kenapa dikasih grasi? Bukannya Kim ini adalah teroris. Kim Hyun Hui ini adalah saksi hidup paling kuat untuk ngebuktiin kalau Korea Utara ini adalah otak di balik pengeboman itu. Kalau Kim digantung, Korea Utara bisa dengan mudah bilang kalau itu semua cuma konspirasi buatan Korea Selatan. Dengan ngebiarin Kim hidup dan bicara, bersaksi, dunia akan tahu kebenarannya. Jadi Kim bebas, tapi dia nggak pernah benar-benar bebas. Setelah bebas, Kim jadi target utama untuk dihabisi oleh agen-agen Korea Utara. Alasannya karena dianggap pengkhianat. Jadi Kim harus hidup dengan identitas baru lagi, tapi kali ini di bawah perlindungan ketat intelijen Korea Selatan. Di tengah kondisi itu, Kim nulis buku The Tears of My Soul atau Air Mata Jiwaku.
Semua royalti bukunya dikasihkan ke keluarga korban. Kim nikah sama mantan agen intelijen Korea Selatan yang dulu jadi pengawal Kim ketika Kim ini baru dapat gerasi. Mereka punya anak, tapi sampai sekarang Kim ini nggak pernah berani muncul di publik tanpa pengawalan. Kisah Kim Hyun Hui ini adalah pengingat ngeri tentang gimana propaganda bisa bikin manusia jadi senjata. Kim adalah pelaku, itu nggak terbantahkan. Tapi di saat yang sama, Kim ini juga adalah korban dari sistem yang kejam. Sampai detik ini, Korea Utara nggak pernah minta maaf atas tragedi pesawat KAL 858. Mereka masih bilang kalau semua itu adalah settingan Amerika. Tapi Kim Hyun Hui ini tetap ada. Kim jadi saksi bisu dari 115 nyawa yang hilang di atas Laut Andaman. Kalau menurut kalian, apakah Kim ini pantas dimaafin? Atau ini emang settingan? Atau yang lainnya? Komen di bawah. Tapi masa settingan ya? 119 nyawa loh. Kayaknya enggak sih. Baik, tetaplah waras dan makasih udah nonton sampai akhir.